teka-teki sosok yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan dalam panggung politik pemilihan presiden Pilpres 2024 mendatang masih menjadi misteri. Deretan nama muncul menjadi pertimbangan, mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga muncul nama Yeni Wahid. Keempatnya memiliki persamaan, yaitu sama-sama tokoh yang berasal dari Jawa Timur. Sejatinya, Anies Baswedan pernah memberi kode keras, yakni cawapres yang akan menjadi pendampingnya berasal dari Jawa Timur. Untuk cawapres bisa jadi dari Jawa Timur, kita lihat nanti sambil jalan, kata Anies usai mengunjungi Ponpes Riyadul Husnan, Wringin Bondowoso pada Rabu 9 Agustus 2023. Terkait kapan nama cawapres itu akan diumumkan, Anies masih belum mau membukanya. Jika sudah saatnya, sosok cawapres itu nanti akan diumumkan. Nanti pada waktunya kita umumkan, tambah Anies. Saidiman Ahmad, peneliti dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), menyebut bahwa pertimbangan sosok cawapres yang akan digandeng oleh Anies Baswedan berasal dari Jawa Timur lantaran elektabilitas mantan gubernur Jakarta tersebut kurang. Saya kira itu pertimbangannya, elektabilitas di Jawa Timur kurang. Karena itu, area pertarungan yang berat. Tokoh seperti Anies Baswedan selama ini dia tidak kuat di situ. Kalau ingin menaikkan suara, dia butuh dukungan yang signifikan di Jawa Timur. Saya kira itu alasannya, ujar Saidiman kepada Forum Keadilan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Menilik potensi Yeni Wahid sebagai cawapres Anies Baswedan, Saidiman meragukan hal tersebut. Ia berpendapat lantaran tidak adanya dukungan yang kuat dari partai hingga menyebabkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS tidak bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Menurutku itu, Yeni Wahid menjadi cawapres Anies Baswedan ada. Tapi peluang agak sulit karena pertama, Yeni Wahid kan bukan orang partai. Kemudian Anies Baswedan juga bukan orang partai. Jadi saya tidak melihat ada kemungkinan para partai itu akan bersepakat. Yang kedua, Demokrat kan bergabung dengan proposal yang jelas untuk menjadikan AHY sebagai cawapres. Kalau itu tidak terjadi, saya tidak melihat ada alasan yang cukup kuat untuk Demokrat bertahan di koalisi. Kalau Demokrat tidak ada di situ, artinya koalisi tidak bisa mengusung siapapun, tambahnya. Dua hal ini menjadi hal yang berat bagi KPP untuk mengusung Yeni Wahid sebagai cawapres Anies Baswedan. Melatar belakangi sosok Yeni Wahid yang seorang tokoh Nahdlatul Ulama, NU, Saidiman menyebut hal ini tidak akan begitu berpengaruh, lantaran Yeni bukan tokoh yang mengakar kuat di masa NU. Saidiman juga membeberkan budaya politik NU di mana massa lebih mempercayai tokoh lokal. Jika nama Yeni Wahid ada dalam barisan pengusung Anies Baswedan, maka itu bisa menjadi cara untuk berkomunikasi dengan massa NU. Dia, Yeni Wahid, elit, anak Gus Dur, tapi NU utama kuatnya ada di kiai-kiai lokal, tidak bisa dari pusat. Mereka, massa NU, relatif independen. Kalaupun ada kemungkinan, ya itu untuk cara berkomunikasi dengan massa NU, lanjut Saidiman. Senada dengan Saidiman Ahmad, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, UAI, Ujang Komarudin menilai bahwa peluang Yeni Wahid menjadi cawapres Anies juga terganjal adanya tujuan yang jelas dari Demokrat, yakni menjadikan AHY sebagai cawapres. Demokrat kan punya calon sendiri, AHY. Jadi kalau Yeni Wahid menjadi cawapres Anies, didorong atau disokong oleh Nasdem atau PKS juga, maka Demokrat akan hengkang karena merasa punya jatah. Ungkap Ujang kepada Forum Keadilan pada Sabtu 12 Agustus 2023. Ujang melanjutkan hal ini berkaitan dengan jatah dari 3 partai yang bergabung dalam KPP.
Jika Anies didukung oleh Nasdem, maka kursi cawapres menjadi jatah dari Demokrat atau PKS. Dua partai ini yang akan bertarung memperebutkan satu kursi tersebut hingga mencuatlah nama AHY dan Ahmad Heriawan. Melihat elektabilitas Ahmad Heriawan yang tidak lebih tinggi dari AHY, maka Ketum Demokrat itulah yang menjadi kandidat terkuat. Inilah yang membuat Ujang berpikir bahwa Demokrat akan hengkang dari KPP jika tak menjadikan AHY sebagai cawapres lantaran merasa sang tokoh jagoannya memiliki hak, namun tidak terpilih. Jika Saidiman dan Ujang melihat kemungkinan Yeni Wahid untuk menjadi cawapres kecil, pihak Nasdem sebagai partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres justru menilai Yeni Wahid adalah sosok yang komplit. Hal ini diutarakan langsung oleh Ketua DPP Partai Nasdem, Charles Meikiansyah. Ia menyebut bahwa Yeni Wahid menjadi nama yang patut diperhitungkan. Mbak Yeni itu tokoh, anak presiden kita keempat, yang memang berlatar belakang pendidikan yang cukup komplit. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial yang tak kalah penting dan memiliki latar belakang pendidikan yang pernah merasakan dalam negeri dan luar negeri. Menurut saya ini menjadi fenomena penting selain gender. Ia cukup potensial, katanya kepada Forum Keadilan, Sabtu 12 Agustus 2023. Sekali lagi, Jawa Timur menjadi potensi suara yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi politik 2024 mendatang, usai Charles menyebut bahwa Anies Baswedan kurang masa dukungan di Jawa Timur dan Yeni Wahid bisa menambahkan kekuatan elektabilitas.